Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Helmi Mariani dan rekan saya Dr. Eko Fuji Arianto akan menyampaikan materi mengenai informed consent dalam studi implementasi AHS. Dalam pelaksanaan penelitian ini, aspek etik menjadi komponen yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan informed consent. Hal ini mencakup keterlibatan responden, baik pasien maupun keluarga pasien, yang akan menjadi bagian dari program penelitian. Bagian besar dari kita tentu sudah terbiasa dengan proses informed consent, baik dalam penelitian maupun praktik klinis sehari-hari. Dalam konteks ini, informed consent kembali menjadi fondasi penting untuk memastikan penelitian berjalan secara etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak subjek penelitian. Terdapat 4 prinsip etik utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Prinsip pertama adalah autonomi, yaitu penghormatan terhadap keputusan individu. Responden harus mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai tujuan program, bentuk keterlibatan, serta konsekuensi keikutsertaan. Keputusan untuk berpartisipasi sepenuhnya berada di tangan responden tanpa paksaan. Penolakan ataupun pengunduran diri dari program tidak akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang mereka terima. Prinsip kedua adalah non-malefisien dan beneficient. Studi implementasi AHS dirancang untuk memberikan manfaat melalui pendampingan kesehatan yang berkelanjutan. Intervensi yang dilakukan bersifat non-invasif dan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan sehari-hari. Risiko yang mungkin muncul relatif minimal, dan seluruh kegiatan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan yang kompeten. Prinsip ketiga adalah justice. Penelitian ini tidak membedakan partisipasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, maupun agama. Setiap individu yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara sukarela. Prinsip keempat adalah confidentiality. Seluruh data kesehatan responden, baik yang berasal dari klinik maupun rumah sakit, dijaga kerahasiaannya. Akses data hanya diberikan kepada tim penelitian yang berwenang dan digunakan semata-mata untuk kepentingan analisis serta evaluasi program. Dalam penelitian AHS, informed consent bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses komunikasi yang bermakna. Melalui penyampaian informasi yang jelas dan dialog yang terbuka, responden, baik pasien maupun keluarga, diharapkan dapat memahami tujuan dan ruang lingkup program, sehingga mampu mengambil keputusan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam studi implementasi AHS. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 tahap penting dalam informed consent, yaitu sebelum, saat, dan setelah persetujuan diberikan. Tahap pertama adalah persiapan sebelum informed consent. Sebelum melakukan informed consent, tenaga kesehatan dan peneliti perlu memahami secara menyeluruh informasi terkait program yang akan ditawarkan kepada responden, termasuk tujuan, alur kegiatan, serta manfaat dan implikasinya. Pemahaman ini penting agar informasi yang disampaikan konsisten, akurat, dan mudah dipahami oleh responden. Dokumen informed consent perlu dipersiapkan dengan baik, disertai alat tulis yang sesuai. Formulir diisi menggunakan tinta biru karena informed consent merupakan dokumen resmi yang memiliki aspek legal. Selain itu, perlu diperhatikan kesesuaian waktu dan tempat pelaksanaan informed consent sesuai dengan kesepakatan bersama responden, baik dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di tempat responden, serta memastikan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk berkomunikasi. Tahap kedua adalah saat melakukan informed consent. Pada slide ini, kita diingatkan bahwa komunikasi yang efektif dalam proses informed consent sangat berperan dalam menjaga etika penelitian. Prosesnya dimulai dengan membangun hubungan dan kepercayaan melalui perkenalan yang jelas, bahasa yang sopan, ramah, profesional, dan mudah dipahami, serta diawali dengan sapaan ringan agar suasana lebih nyaman. Komunikasi perlu dipersonalisasi dengan menyebut nama responden, menyesuaikan cara bicara, intonasi, dan topik sesuai kondisi mereka.
Sikap empati dan bahasa tubuh yang positif, seperti kontak mata, senyum, dan sikap terbuka, sangat membantu menciptakan rasa aman. Selanjutnya, dengarkan responden secara aktif tanpa menginterupsi dan tanpa menghakimi. Sampaikan informasi inform konsen secara jelas, termasuk tujuan program, bentuk keterlibatan, manfaat, serta hak responden untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa paksaan. Berikan waktu bagi responden untuk mempertimbangkan keputusannya. Jika bersedia, formulir inform konsen diisi oleh responden dengan arahan tim, menggunakan tinta biru, dan dipastikan seluruh bagian terisi dengan benar. Tahap terakhir adalah setelah inform konsen. Setelah proses persetujuan selesai, penting untuk menegaskan kembali bahwa responden telah memahami dan menyetujui partisipasi dalam program secara sukarela. Sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan responden. Apabila di kemudian hari diperlukan pengumpulan data lanjutan atau tindak lanjut, pastikan izin untuk menghubungi kembali telah disampaikan dan disepakati. Proses ditutup dengan pamit dan salam secara spontan sebagai bagian dari etika komunikasi dan penghormatan terhadap responden. Selanjutnya, saya, Dr. Eko Fuji Arianto, akan melanjutkan pembahasan mengenai konten inform consent pada studi implementasi AHS. Informasi yang perlu disampaikan kepada responden adalah sebagai berikut. Dalam proses inform consent, terdapat beberapa informasi utama yang wajib disampaikan secara jelas kepada responden. Informasi ini mencakup gambaran umum program AHS, tujuan program, prosedur yang akan dijalani, hak dan kewajiban peserta, manfaat dan potensi risiko, jaminan kerahasiaan data, durasi keikutsertaan, serta ketentuan terkait kompensasi bila ada. Penjelasan mengenai Academic Health System atau AHS dapat disampaikan secara singkat dan sederhana seperti AHS merupakan sistem kolaboratif antara Fakultas Kedokteran, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan utama sistem ini adalah mengintegrasikan pendidikan, pelayanan, dan penelitian kesehatan dalam satu kerangka yang utuh. Melalui kolaborasi antara akademisi dan penyedia layanan kesehatan, AHS diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta memperkuat sistem layanan yang ada. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, solusi kesehatan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan utama program penelitian ini adalah mempercepat identifikasi penyakit dan faktor risiko kesehatan di tingkat keluarga, serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Melalui program ini, diharapkan dapat diberikan intervensi kesehatan yang tepat, akurat, dan berbasis bukti ilmiah, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan peran akademisi dan dokter keluarga dalam kerangka Academic Health System. Selanjutnya, pemilihan calon peserta. Calon peserta penelitian adalah keluarga yang berdomisili di wilayah layanan klinik jejaring atau rumah sakit yang tergabung dalam AHS FK Unpad. Partisipasi dalam program ini bersifat sukarela dan diwakili oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang berwenang. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian baru akan dimulai setelah calon peserta memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela melalui penandatanganan inform consent. Selanjutnya mengenai prosedur kegiatan penelitian. Prosedur kegiatan penelitian ini dimulai dengan penjelasan singkat mengenai program, kemudian dilanjutkan dengan pengisian biodata dan riwayat kesehatan individu serta keluarga, termasuk anak bila ada. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian faktor risiko di tingkat keluarga dan pencatatan riwayat intervensi kesehatan sebelumnya. Selanjutnya, peserta akan dipantau kesehatannya secara berkala,
baik melalui kunjungan langsung maupun jarak jauh, seperti lewat telepon atau WhatsApp. Pemeriksaan kesehatan tahunan juga dilakukan, meliputi aspek gizi, kardiometabolik, kesehatan mental, dan kualitas hidup. Peserta akan mendapatkan edukasi kesehatan sesuai kebutuhannya, serta dapat dilakukan kunjungan rumah, sekolah, atau tempat kerja bila diperlukan. Program ini juga menyediakan layanan konsultasi, rujukan, dan rujuk balik sesuai indikasi medis. Seluruh data yang dikumpulkan akan dikelola secara aman dan dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip etika penelitian. Selanjutnya mengenai risiko ketidaknyamanan dan kerahasiaan data. Seluruh prosedur dalam penelitian ini bersifat non-invasif, sehingga risikonya minimal. Ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan umumnya berupa wawancara yang cukup panjang atau pertanyaan yang bersifat personal. Waktu dan tempat kegiatan fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta, baik di klinik maupun di rumah. Untuk mengurangi ketidaknyamanan, jadwal disepakati bersama, pendekatan komunikasi disesuaikan dengan kondisi peserta, dan setiap pertanyaan dijelaskan tujuannya. Pada peserta anak, orang tua atau wali akan dilibatkan. Kerahasiaan data dijaga secara ketat. Data disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti yang berwenang, serta tidak dibagikan ke pihak lain di luar kepentingan penelitian. Keikutsertaan bersifat sepenuhnya sukarela, peserta bebas ikut atau berhenti kapan saja tanpa konsekuensi dan tanpa memengaruhi pelayanan kesehatan yang diterima. Program ini dirancang berjalan selama 3 tahun, dan bila peserta keluar, tidak ada dampak negatif, serta data yang sudah terkumpul tetap dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai informed consent pada studi implementasi AHS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.